Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Anak-anak sekalian, masih semangat kan anak ya? Oke. Saya ucapkan selamat datang dan selamat buat kalian karena sudah diterima di SMA Negeri 1 Blitar. SMA kebanggaan kita semua. Saya yakin kalian semuanya puas karena sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, kali ini saya akan membawakan atau mengenalkan tentang kepramukaan di SMA Negeri 1 Blitar. Nah, seperti yang kalian alami sekarang, ketika kalian masih di SMP dulu, untuk kepramukaan kalian saya yakin semuanya sudah mengalami yang namanya ekstra pramuka wajib. Karena mungkin sebagian besar kalian di SMP-nya sudah menggunakan atau memakai kurikulum 2013 saat yang sering disebut sebagai K13. Nah, ada sedikit perbedaan untuk kepramukaan yang sekarang dengan yang pada saat kalian di SMP dulu. Karena yang jelas kalau SMP kalian itu adalah pramuka penggalang. Nah sekarang ketika kalian sudah masuk ke jenjang SMA, kalian akan masuk ke tingkatan pramuka penegak. Ya, pramuka penegak. Untuk itulah perlu kiranya kita perkenalkan tentang kepramukaan SMA Negeri 1 Blitar yang merupakan jenjang penegak yang tentunya masih baru buat kalian semuanya. Nanti sepanjang kalian berada di SMA Negeri 1 Blitar, kalian akan diantar untuk menuju ke tingkatan penegak. Tentunya nantinya akan melalui tahapan-tahapan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, sesuai dengan aturan yang ada. Nah, baik, untuk kepramukaan SMA Negeri 1 Blitar, nah, seperti yang saya katakan bahwa kalian adalah peralihan dari pramuka penggalang ke pramuka penegak yang tentunya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang harus kalian ketahui karena memang tingkatannya pramuka penegak itu lebih tinggi dari pramuka penggalang. Apa itu pramuka penegak? Ya, pramuka penegak di sini yang pertama adalah pramuka dengan anggotanya usia 16 sampai 20 tahun. Ada juga yang mengatakan usianya 15 sampai 20 tahun. Karena memang untuk pramuka itu tingkatannya didasarkan pada usia. Sehingga ketika nanti kalian masuk ke kelas 10, nah kelas 10 ini adalah transisi kalian untuk masuk ke pramuka penegak. Ya, kemudian beberapa perbedaan dari pramuka penegak dan pramuka penggalang. Ini selain dari usia, misalkan pada saat nanti kita akan melakukan latihan formasi barisannya. Kalau kemarin kalian masih penggalang, itu adalah menggunakan posisi angkare atau bentuknya huruf U. Itu kan kalau waktu penggalang dulu ya. Jadi ketika penggalang-galang upacaranya seperti itu, punya filosofi di mana memang di tingkatan penggalang sudah sedikit terbuka untuk dunia luar, tetapi masih ada sisi yang tertutup. Artinya kalau difilosofikan juga untuk pembinaannya masih ing madya mangun karso, kalau orang Jawa bilang. Jadi di dalam memberikan dorongan semangat untuk kalian bisa nantinya keluar. Nah ini akan dilanjutkan ketika kalian jadi pramuka penegak. Karena kalau pada pramuka penegak, formasi barisan ketiga petir adalah formasi lidi atau bersaf lurus. Nah, filosofinya ketika kalian jadi penegak itu sudah bebas melihat dunia luar.
sudah bebas melihat dunia luar, tidak ada lagi sisi yang tertutup karena barisannya adalah lurus. Di sini akan kelihatan bahwa pada pramuka penegak, ya tingkatannya lebih tinggi lagi karena sudah diberikan kebebasan untuk kalian melihat dunia luar. Sehingga pola pembinaannya ketika kalian jadi penegak, kita pembinanya adalah dengan tutpuri handayani. Kita di belakang memberikan semangat, dorongan untuk kalian bisa maju ke depan. Jadi sifatnya kita di belakang, kalian yang utama di depannya. Itu perbedaan berikutnya. Kemudian perbedaan yang lain, ketika kalian di penggalang, dulu namanya adalah pasukan ya istilahnya ya. Itu di pasukan atau regu. Kalau di penegak nanti namanya adalah sangga. Ya. Sangga. Kemudian di penegak nanti ada yang namanya ambalan. Ambalan itu kelompok dari sangga-sangga membentuk suatu ambalan. Dan pramuka itu sifatnya adalah satuan terpisah, di mana nanti pembinaan laki-laki dan perempuan terpisah, sehingga nanti di satu pangkalan atau di satu gugus depan pasti ada ambalan yang laki-laki dan ambalan yang perempuan. Jadi ada ambalan, ada pangkalan, dan ada gugus depan. Sehingga perlu saya perkenalkan di SMA Negeri 1 Blitar di sini adalah gugus depan 03087, 03088, pangkalan SMA Negeri 1 Blitar, ambalan Ahmad Yani Dewi Sartika. Jadi kami kenalkan bahwa untuk SMA Negeri 1 Blitar, nama ambalannya adalah Ahmad Yani Dewi Sartika. Nah, nanti sambil jalan saya akan sampaikan juga. Jadi kenapa begini, kenapa begitu, bagaimana nanti kalau latihan pramuka di SMA dengan dibandingkan di SMP, apa yang harus saya lakukan? Nah, nanti kita akan bahas bersama ya. Nah, ini dia. Mengapa pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib? Di awal sudah saya sampaikan bahwa saya yakin di antara kalian semuanya di sekolah SMP dulu sudah melaksanakan kurikulum 2013 atau K13 sehingga sudah mewajibkan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Ini dasarnya ini adalah di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 22 Ayat 1 ini terkait pendidikan kepramukaan di lembaga resmi baik itu SD, SMP, MTS, SMA, SMK, MA dan seterusnya. Kemudian kalau yang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 20 Ayat 1 ini terkait bahwa kepramuka itu sifatnya adalah sukarela. Sukarela, tidak ada paksaan. Dan yang mendasari ekstrakurikuler itu sebagai pramuka wajib adalah Permendikbud 63 Tahun 2014. Apa yang dimaksud dengan ekstrakurikuler wajib pramuka? Bagaimana dengan yang pramuka yang suka kemah-kemah, kemudian suka pergi ke mana, ke gunung, terus suka menelusuri sungai dan seterusnya itu apa? Nah, akan kita bahas ya. Nah, di sini dari Permendikbud nomor 63 tahun 2014 ini merupakan dasar dari ekstra wajib kepramukaan. Ya. Aktualisasi kurikulum 2013 tentang ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Ya. Jadi dasarnya ini. Jadi kalian yang sering mendengarkan ekstra wajib pramuka, gimana dan seterusnya. Nah, nanti kita akan bahas kenapa seperti itu, kenapa seperti ini dan seterusnya. Nah, satu pertanyaan sudah terjawab kalian bahwa dasarnya adalah Permendikbud 63 tahun 2014. Jadi dasar pelaksananya seperti itu. Jadi kepramukaan itu dirasakan bisa menggunakan dasar sebagai dasar karena ada beberapa implementasi yang bisa dikaitkan antara kurikulum yang ada pada sekolah dengan kurikulum tanda petik yang ada di pramuka. Kita lihat nanti ya. Nah, ini dia. Paradigma aktualisasi kurikulum 2013 tentang ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan
Ini pendidikan kepramukaan ya. Nanti pelan-pelan saya akan sampaikan bahwa berbeda nanti antara kepramukaan dengan ekstra pramuka. Nah, ini ada 3 jenjang pada aktualisasinya atau pelaksanaan dari ekstra kepramukaan di sekolah berdasarkan Permendikbud 64 2014. Yang pertama adalah model blok. Model blok di sini adalah orientasi pendidikan kepramukaan bagi seluruh siswa. Nanti kita jelaskan lebih detail di sana. Kan kita sebutkan dulu. Kemudian yang kedua adalah model aktualisasi. Ini adalah pendidikan kepramukaan bagi seluruh siswa yang tidak berminat. Ada tulisan yang tidak berminat di sini. Artinya, nanti kepramukaan di sini memang wajib diikuti oleh seluruh siswa yang menggunakan kurikulum 2013. Yang seperti apa itu aktualisasi? Nah, nanti kita akan jelaskan. Kemudian model yang ketiga adalah model reguler. Nah, ini kebalikan dari model aktualisasi. Model reguler di sini adalah gerakan pramuka atau gusdepan bagi siswa yang berminat. Jadi seluruh siswa di sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 itu wajib ekstra kepramukaan. Nah, diwadahi ada yang aku tidak berminat di pramuka, tapi di sini ada istilah ekstra wajib. Nah, maka ada model aktualisasi. Model aktualisasi. Tapi aku suka banget dengan pramuka. Jiwaku sudah pramuka. Oke, diwadahi dengan nanti model yang reguler. Bagaimana itu? Nanti kita jelaskan satu persatu. Jadi yang berminat nanti bisa masuk masuk ke kelompoknya reguler, yang tidak berminat nanti diaktualisasi. Tetapi semuanya ini wajib melaksanakan ekstra kepramukaan. Ya. Kita jelaskan satu persatu. Ini yang model blok. Aktualisasi kurikulum 2013 ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan model blok. Seluruh siswa mengikuti kegiatan orientasi pendidikan kepramukaan atau OPK dengan model blok pada saat setiap awal tahun pelajaran dan bagi siswa baru pada masa pengenalan siswa baru atau MPLS, termasuk pengenalan semua ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Jadi model blok ini itu adalah semua kegiatan atau kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan di luar ini. Nah, dan contohnya dan biasanya dilakukan 1 tahun sekali minimal ya, 1 tahun sekali. Ini kalau yang siswa baru melalui yang namanya masa pengenalan siswa baru seperti yang sekarang kita laksanakan. Itu model blok. Kemudian model atau aktualisasi kepramukaan. Model aktualisasi dilakukan 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Lama latihannya 120 menit atau 2 jam. Latihannya bersamaan dengan gugus depan, tidak memakai seragam pramuka. Bagi yang bukan anggota gerakan pramuka, ini yang aktualisasi ya. Jadi seragam pramuka, tidak memakai seragam pramuka, kemudian tidak menggunakan SKU atau syarat kecakapan umum tapi menggunakan jurnal. Dan pembinanya adalah guru kelas atau guru mata pelajaran yang menjadi pembina pramuka dan pembantu pembina. Nah, ini perlu yang saya jelaskan, anak-anakku sekalian. Ini adalah tadi kelompok aktualisasi adalah kelompok yang tidak suka. Jadi, dia berada di sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013, tetapi tidak begitu suka dengan ekstra pramuka. Dia lebih suka dengan ekstra yang lain. Ya, karena memang bidang-bidangnya tidak di sana. Tidak semuanya dipaksakan untuk masuk ke sana. Tetapi kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib.
Nah, aktualisasi di sini ini merupakan aktualisasi mata pelajaran yang tidak bisa atau tidak tercapai tuntasnya di kelas, maka bisa dititipkan atau dilaksanakan di aktualisasi di sini. Makanya pesertanya adalah seluruh siswa. Dilaksanakan 1 kali seminggu. Waktunya 120 menit atau 2 jam. Jadi misalkan gini, pada pelajaran biologi misalkan ya, pada pelajaran biologi materi misalkan pencemaran lingkungan, atau misalkan materi pembuatan kompos misalkan. Ketika pembelajaran di kelas itu tidak tercapai atau waktunya tidak cukup, maka pembelajaran pembuatan kompos dari mapel biologi itu bisa dilaksanakan ketika latihan ekstra kepramukaan model aktualisasi. Ini biasanya latihannya setiap Jumat ya, setiap Jumat sore sepulang sekolah selama 2 jam. Nah, itu adalah aktualisasi. Jadi ketika aktualisasi kalian tidak harus menggunakan seragam pramuka. Boleh pakai seragam olahraga tergantung mapel mana yang saat itu mau diaktualisasikan. Contoh yang kedua misalkan dari mata pelajaran fisika misalkan. Dari fisika tentang penggunaan kompas atau penggunaan jangka sorong misalkan. Ketika pada saat pembelajaran di kelas itu tidak tertuntaskan atau tidak mencukupi waktunya, maka bisa dilaksanakan ketika ekstra kepramukaan model aktualisasi. Jadi pada saat latihan Jumat sore, materinya adalah penggunaan jangka sorong. Nah, pembinanya nanti karena di sini adalah pembina adalah guru kelas, maka atau guru mata pelajaran, nanti yang di depan nantinya adalah guru fisika. Nah, kemudian mapel yang lain misalkan geografi tentang peta. Waduh, kalau kita membuat peta di kelas tidak cukup waktunya. Gimana? Silakan dimasukkan aja ke latihan kepramukaan model aktualisasi. Nah, silakan nanti kita direncanakan guru geografinya mau memberikan materi apa di situ tentang peta, ya dilaksanakan ketika model aktualisasi. Itu model yang kedua dari ekstra wajib kepramukaan. Jadi ada blok di situ hanya dilakukan 1 kali setahun minimal ya, 1 kali setahun. Kemudian model aktualisasi yang dilakukan setiap minggu 1 kali, biasanya kita gunakan hari Jumat sore sepulang sekolah. Kemudian yang ketiga ini adalah model reguler. Tadi di depan saya sampaikan bahwa untuk model reguler adalah mewadahi mereka-mereka yang benar-benar berjiwa pramuka. Mereka punya jiwa pramuka, berada di sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013, maka wadahnya yang tepat dia adalah pada pramuka reguler yang sering disebut sebagai ekstra pramuka. Nah, jadi yang di pramuka reguler ini adalah benar-benar mereka yang full atau jiwanya memang jiwa pramuka. Latihannya dilakukan satu kali seminggu juga, sama 120 menit sama juga. Kemudian boleh bersama-sama saat aktualisasi. Jadi saat aktualisasi mereka yang reguler berlatih bergerombol sendiri, kemudian yang aktualisasi juga berlatih bersama. Atau memilih atau menggunakan waktu yang berbeda boleh, silakan. Nanti tinggal disesuaikan dengan kondisi kurikulum di sekolah tersebut. Nah, biasanya ketika aktualisasi, maka teman-teman atau anak-anak yang masuk ke dalam pramuka reguler itu akan membantu pada saat pelaksanaan aktualisasi. Latihannya bisa bersama, bisa berbeda. Waktunya sama, durasinya sama, sekali seminggu 120 menit. Nah, yang membedakan juga karena ini adalah pramuka reguler di mana mereka adalah
yang ada di dalamnya adalah mereka-mereka yang suka dengan pramuka, maka dia adalah memakai seragam pramuka. Memakai seragam pramuka. Ya. Kemudian untuk kecakapannya, kalau tadi aktualisasi karena aktualisasi dari mata pelajaran tidak menggunakan syarat kecakapan umum. Di sini kalau pada reguler menggunakan SKU, ada ujian SKU. Jadi mulai dari sampai nanti tertingginya bisa ke Garuda ya, Laksana dan Garuda. Sampai ke sana 3 tingkatan di pramuka reguler. Kemudian pembinanya adalah pembina pramuka dan pembantu pembina. Pembina pramuka di sini adalah pembina atau Bapak Ibu guru yang minimal sudah mengikuti KMD ya, kursus mahir dasar, dan alhamdulillah di SMA Negeri 1 Blitar hampir 90% Bapak Ibu gurunya mengikuti KMD. Jadi bisa dikatakan sebagai pembina pramuka semuanya. Nah, ini saya sampaikan ke anak-anakku sekalian, siswa baru. Jadi kalian-kalian yang dulunya di SMP memang sudah aktif di ekstra pramuka, nanti ketika di SMA 1 silakan nanti langsung gabung di pramuka reguler. Nanti kita tinggikan, kita tingkatkan, kita kuatkan pramuka SMA 1 Blitar dengan sepak terjang kalian atau istilahnya prestasi-prestasi kalian di sana. Ya, itu untuk kepramukaan SMA Negeri 1 Blitar. Jadinya kalian-kalian yang memang berjiwa pramuka sudah ada wadahnya, yang tidak sudah ada wadahnya juga di aktualisasi. Nah, kemudian setelah ini di kegiatan blog sebelum adanya wabah ini, mestinya kita ada yang namanya, karena kalian di sini masuk ke SMA 1 dari Penggalang mau menuju ke Penegak, maka istilah kepramukaannya kalian di Gudep SMA 1 adalah sebagai tamu. Tamu di sini nanti kalian akan disambut oleh kegiatan yang namanya penerimaan tamu ambalan. Kalian akan disambut oleh kakak-kakak kalian di Ambalan Ahmad Yani Dewi Sartika. Kemudian nanti di sana akan dijelaskan lebih detail tentang pramukanya, sehingga kalian akan mengenal lebih jauh tentang pramuka SMA Negeri 1 Blitar. Yang Ibu sampaikan di sini hanya untuk kepramukaannya saja, sehingga nantinya ketika kalian sudah menjadi warga SMA Negeri 1 Blitar, kalian tahu betul saya akan masuk di mana ya, apakah kalau emang kalian punya jiwa pramuka masuklah di pramuka reguler, kalau yang tidak otomatis tetap punya kewajiban sebagai ekstra kepramukaan wajib di aktualisasi yang akan dilaksanakan 1 kali seminggu. Nah di sini karena tanda petik kita menggunakan kurikulum 2013, otomatis ekstranya adalah wajib kepramukaan. Jadi kalian memang wajib mengikuti kepramukaan. Sekali lagi saya tekankan bedanya kepramukaan dengan pramuka reguler. Nah, kalau pramuka reguler itu adalah ekstra pramuka yang di dalamnya adalah anak-anak yang benar-benar suka tentang pramuka, yang berjiwa pramuka. Sementara kepramukaan itu adalah aktualisasi. Nah, jadi semua mata pelajaran yang tidak tuntas di kelas bisa dimasukkan di sini karena beberapa tujuan atau KI di mata pelajaran bisa dititipkan di kepramukaan ini. Sehingga nanti kalian ketika kok ikut ini, nah sudah bisa menjelaskan bahwa dasar yang tadi Permen 64 2014, kemudian modelnya ada seperti ini. Biasanya kalau belum ada pandemi, nanti ketika setelah PTA atau penerima tamu ambalan, jadi gambarnya seperti ini ya, kalian masuk ke Gudep SMA 1 sebagai siswa baru, kalian diterima sebagai tamu. Silakan kalau tamu kalian masuk ke dalam rumahnya itu SMA 1, masuk ke dalam sana.
oleh tuan rumah dalam hal yang adalah pramuka reguler nanti akan dikenalkan. Ini loh SMA 1, ini loh kepramukaan SMA 1 dan seterusnya. Ya. Kemudian selama kurang lebih minimal 3 bulan, ya, kalau ternyata kalian sudah mengenal, sudah memenuhi persyaratan, maka akan ada kegiatan namanya penempuan calon penegak atau PCP. Di dalamnya di situ adalah pelantikan kalian, benar-benar sudah dilantik menjadi seorang penegak. Jadi kalau tadi di awal Ibu menjelaskan bahwa kalian dari SMP ke SMA adalah peralihan dari penggalang ke penegak, peralihannya ini ada prosesnya. Jadi ada prosesnya. Meskipun di situ setiap umur 14 sampai 19 atau 16 sampai 20 itu sudah otomatis jadi penegak, tapi untuk istilahnya rentetannya. Jadi kalian jadi tamu dulu, berada di rumah situ. Ternyata kalian baik-baik diterima oleh tuan rumah, diangkatlah kalian menjadi penegaknya SMA Negeri 1 Blitar. Jadi saya berharap kalian semua adik-adik yang luar biasa, yang memang benar-benar pilihan, yang sudah masuk ke SMA Negeri 1 Blitar, akan banyak nanti yang masuk ke dalam pramuka reguler untuk memberikan prestasi yang luar biasa melalui jalur pramuka, ataupun yang model aktualisasi tetap juga memberikan prestasinya di sana dengan rutin mengikuti kegiatan, ya, kemudian istilahnya mengikuti terus rentetannya sampai akhirnya nanti kalian benar-benar diangkat sebagai penegak yang sebenarnya. Jadi setelah itu ya nanti akan berjalan kalau yang aktualisasi berjalan bahwa kalian sudah menjadi penegak, nanti akan pada jenjang berikutnya akan ada lagi. Sementara kalau yang reguler setelah nanti menjadi penegak, maka silakan kalian menuntaskan SKU untuk meningkatkan kompetensinya sampai di tingkatan yang paling tinggi adalah Garuda. Ya, ke sana untuk yang reguler. Kemudian kalian juga bisa menorehkan prestasi lewat pramuka dengan nanti ikut lomba-lomba ataupun membuat kegiatan-kegiatan dan seterusnya. Ya, mungkin itu garis besar pokok tentang kepramukaan. Sekali lagi kepramukaan SMA Negeri 1 Blitar. Untuk lebih dalamnya nanti silahkan kita akan lanjut di kegiatan selanjutnya. Kemudian sampai di akhir nanti saya akan ketemu kalian ketika kalian nanti dilantik sebagai penegak. Namun demikian akan kita tunggu nanti kegiatan selanjutnya atau rangkaian selanjutnya. Sebelum kalian dilantik jadi penegak, kalian akan bertemu dengan kegiatan namanya adalah penerimaan tamu ambalan. Ya. Demikian anak-anak, mungkin nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh kalian menanyakan pada link yang sudah disiapkan oleh panitia, ya. Karena memang kita tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi hati saya merasa dekat dengan kalian. Saya sudah merasa banyak sekali dari kalian yang nanti akan memberikan prestasi luar biasa di SMA 1 ini dari jalur apapun. Ya. Untuk itu sukses buat kalian. Semoga kedepannya kalian diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga akan tercapai apa yang akan kalian harapkan di sini. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Sampai ketemu di PTA 2020. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.